Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, BP 17230032, Fakultas STE KBP Padang, jurusan akuntansi. Di sini saya mendapatkan tugas seminar akuntansi dari dosen pengampu saya, Bapak Febriandi Ananda SE MSI, dengan tema Earning Management. Baiklah, saya akan membacakan hasil tema saya yang berjudul Manajemen Penghasilan di Lembaga Keuangan Berhasil. Artikel saya yang terkait dengan ini, ada beberapa tujuan manajemen laba, yaitu tujuan utamanya adalah perataan laba yang digunakan baik seketika laba yang ditetapkan sebelum tinggi sehingga mengurangi laba yang dilaporkan, atau seketika laba dianggap rendah untuk meningkatkan laba yang dilaporkannya. Seorang manajer juga dapat memilih untuk melanjutkan posisi manajemen laba, bahkan jika itu dapat membahayakan kualitas angka akuntansi yang disajikan atau jika itu memerlukan pengorbanan masa depan oleh organisasi. Karena peraturan tersebut hanya memberikan pedoman dan bukan kriteria objektif yang menentukan peringkat risiko, maka Bank Sentral telah mendelegasikan kebebasan kepada lembaga keuangan untuk menentukan model kredit atas kebijakan masing-masing lembaga yang mengakibatkan kemungkinan ketidakkonsistenan terkait dengan rekening provisi kerugian pinjaman. Utama studi ini adalah pemeriksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang alasan manajemen laba oleh bank berhasil mengikuti kerangka kerja yang ditetapkan dalam studi oleh Berneman. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan akun penyisihan kerugian karena merupakan rekening diskresioner utama lembaga keuangan. Kedua, bank memiliki leverage yang tertinggi, yang membuat mereka rentan terhadap volatilitas harga aset dan mengharuskan mereka untuk terus melakukan penyesuaian pada akun provisi kerugian pinjaman mereka untuk mempertahankan kecakupan yang memadai dari portofolio pinjaman mereka. Karena Bank Sentral hanya menetapkan unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam proses pemeringkatan, maka bank tersebut mendelegasikan kebebasan kepada lembaga keuangan untuk menentukan model sesuai kebijakan masing-masing lembaga. Terlepas dari kebijakan ini, lembaga keuangan sering sekali menjadi sasaran pengawasan Bank Sentral terkait klasifikasi operasi kredit mereka. Oleh karena itu, mereka harus menyimpan dokumentasi yang menunjukkan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Yang terkait dengan ini adalah manajemen laba di perbankan menemukan dukungan empiris untuk klaim bahwa bank menggunakan penyisihan kerugian pinjaman untuk manajemen laba. Penulis juga menemukan bukti manajemen laba ketika ada hubungan positif antara pengeluaran lembaga keuangan untuk penyisihan kerugian pinjaman dan hasilnya. Dengan demikian, hasil yang lebih baik memotivasi pengeluaran yang lebih besar untuk provisi kerugian pinjaman untuk mengurangi keuntungan. Ketentuan yang tidak teridentifikasi ini dapat menimbulkan aspek negatif karena timbul lingkungan yang menguntungkan untuk arbitrase regulasi dan akibatnya penurunan transparansi data keuangan yang dapat menyebabkan hilangnya efisiensi dalam alokasi sumber daya dan potensi bahaya bagi stabilitas sistem keuangan. Analisis yang saya ambil yaitu data ini digunakan dalam penelitian ini yaitu dari informasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Brazil. Sampel diambil dari data Bank Konsolidasi 1 dan 2 yang berjumlah 123 bank yang semuanya merupakan bank Brazil dengan data tahunan untuk periode antara 2001 sampai 2012.
Sampel data itu membentuk panel yang tidak seimbang karena lembaga keuangan tertentu tidak ada pada tahun tertentu atau tidak tersedia informasi saldo. Oleh karena itu, jumlah observasi tidak sama untuk tiap tahun. Dan saya menyimpulkan hasil penelitian dari artikel ini adalah penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit digunakan sebagai mekanisme manajemen laba untuk meratakan laba bersih lembaga keuangan Brasil. Bank-bank Brasil berupaya menghindari tidak hanya laba bersih sebelum pengeluaran dengan provisi dan pajak negatif, tetapi juga laba bersih sebelum pengeluaran dengan provisi dan pajak lebih rendah daripada periode sebelumnya. Bertentangan dengan studi sebelumnya, tidak jelas apakah bank berusaha menghindari laba bersih di bawah kelompok pers tertentu. Sampai sanalah hasil dari artikel saya. Kalau ada kata-kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.